Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. 4 jenazah pekerja Freeport Indonesia yang menjadi korban longsor tambang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin sore. Sementara 1 jenazah dimakamkan di distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Salah satu jenazah dibawa ambulans menuju Bogor untuk dilakukan pemakaman. Sementara 1 jenazah lainnya dibawa menuju kediaman di Medan. Sedangkan 2 jenazah yang merupakan warga negara asing dibawa ke Rumah Sakit Polri. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas bilang seluruh korban longsor tambang bawah tanah Blok Cave Tembagapura Mimika sudah dievakuasi. Akhirnya kemarin mulai dari siang mulai kita temukan kelima karyawan yang terperangkap itu satu persatu. Yang terakhir itu sekitar jam 1 malam tadi malam. Jam 1 malam kita temukan, kemudian kan semuanya harus diidentifikasi. Jadi secara bergantian begitu kita temukan langsung kita turunkan ke rumah sakit di Tembagapura, di situ lakukan identifikasi. Total sebanyak 7 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia akibat musibah longsor tambang bawah tanah Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Sebanyak 5 jenazah pekerja korban longsor tambang bawah tanah Freeport teridentifikasi, 2 warga negara asing dan 3 lainnya warga negara Indonesia. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Disangka sudah meninggal dunia karena 16 tahun tidak ada kabar, seorang pekerja migran Indonesia ditemukan tak berdaya di rumah sakit Arab Saudi. Dirinya mengalami luka di sekujur tubuh karena mendapat penyiksaan dari majikannya. Kisah tragis dialami Saudah, wanita berusia 56 tahun pekerja migran asal Sukabumi, Jawa Barat. Saudah disiksa oleh majikannya di Arab Saudi hingga mempengaruhi kondisi fisiknya. Saudah berangkat ke Arab Saudi 2009 lalu. Ia kemudian hilang kontak dengan keluarganya di Sukabumi, Jawa Barat. Bertahun-tahun tak ada kabar, keluarga menganggap Saudah sudah meninggal dunia. Sampai beberapa bulan lalu, anak dan saudara Saudah mendapat informasi dari penyalur dan mendapat nomor telepon majikan Saudah di Arab Saudi. Dari majikannya diketahui Saudah tengah berada di rumah sakit dan mengalami berbagai macam luka akibat disiksa. Selain mendapat penyiksaan, gaji Saudah selama 16 tahun bekerja tidak dibayar penuh oleh majikan. Dengan berbagai cara, akhirnya Saudah bisa pulang pada bulan Mei lalu. Dibantu sama Bung Awing mencari informasi. Alhamdulillah ada dan bisa komunikasi. Dan sekarang udah ada, udah dipulangkan. Dengan kondisinya dengan kondisi tidak berjalan normal. Bekas apa? Bekas pukulan itu. Siksaan. Hak-haknya itu segera dikasih ya ke ibu saya. Mohon bantuannya ke Bapak Presiden, Bapak Gubernur. Keluarga berharap bantuan pemerintah untuk mendapat hak gaji yang belum dibayar oleh majikan Saudah di Arab Saudi. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.